Cerita Rakyat Keong Emas. Cerita ini akan berkisah dari sebuah kerajaan antah berantah yang dipimpin oleh seorang raja, yakni Raja Kertamerta. Raja Kertamerta adalah seorang raja yang adil dan bijaksana yang mempunyai dua orang putri bernama Chandra Kirana dan Galuh Ajeng. Chandra Kirana adalah seorang putri yang cantik, baik, dan disayangi oleh setiap rakyatnya. Berbeda dengan saudaranya, yakni Galuh Ajeng, yang sedikit arogan dan kurang disayangi oleh rakyat-rakyatnya, yang membuat hati Galuh Ajeng ini sering cemburu dengan Chandra Kirana. Chandra Kirana yang cantik tadi mempunyai seorang kekasih bernama Raden Inu. Raden Inu juga menyayangi Chandra Kirana, membuat Galuh Ajeng menjadi tambah iri nih terhadap Chandra Kirana. Nah, sampai satu titik Galuh Ajeng melakukan satu kesalahan yang membuat Chandra Kirana harus menjauh dari kerajaannya. Galuh Ajeng yang hatinya sedang cemburu dan dengki mendatangi seorang nenek sihir, nenek penyihir di balik kerajaan dekat hutan. Dia berkata pada nenek tersebut, "Hai nenek tua, bantulah aku dan aku akan memberikan segalanya padamu. Tolong, lenyapkanlah Chandra Kirana saudaraku dan biarkan dia menghilang dari kerajaan." Sang nenek yang saat itu memang dasarnya jahat, mengiyakan kata-kata Galuh Ajeng dan berkata, "Wahai anak muda, pulanglah, maka engkau tidak akan menemukan saudaramu di sana," katanya. Wah, jahat-jahat ya. Sampai Chandra Kirana yang tidak tahu menahu itu jadi korban. Chandra Kirana mungkin akan mengalami nasib yang sangat malang. Chandra Kirana yang gak tahu apa-apa tadi malah disihir oleh seorang nenek yang kejam. Chandra Kirana tidak tahu bagaimana ceritanya sampai dia bisa ada di lautan berbentuk keong emas. Chandra Kirana yang ketakutan dan tidak tahu mau kemana malah terperangkap di jala yang sedang terbentang milik nelayan setempat. Nah, Chandra Kirana malah terjebak di situ, tidak tahu mau kemana. Akhirnya Chandra Kirana hanya bisa pasrah, berharap ada keajaiban. Nah, nenek tersebut, nenek tua yang tadi melepaskan Chandra Kirana berkata, "Hai kamu keong emas, kamu hanya bisa lepas dari kutukanku saat pangeran itu datang menjemputmu. Namun tidak akan pernah terjadi," kata nenek tersebut sambil tertawa dengan jahat meninggalkan Chandra Kirana yang ketakutan. Chandra Kirana yang tidak tahu apa-apa, dengan nasib yang sangat beruntung, ada seorang nenek yang mengambilnya dan memasukkannya ke dalam wadah plastik. Dan Chandra Kirana hanya tahu dia digiring menuju rumah gubuk di dekat pantai. Nah, di lain sisi, nenek tua yang mendapatkan Chandra Kirana tersebut malah merasa kelaparan karena dia tidak mendapatkan satu ekor ikan pun untuk dimasak. Nenek tersebut akhirnya meninggalkan rumahnya, berharap ada ikan yang akan dimakannya untuk malam ini. Nah, ketika nenek itu pulang, dia terkejut karena di semua piring yang ada di rumahnya, di meja yang terbentang, ada piring-piring dengan nasi, lauk, sayur, dan semua makanan enak lainnya. Nenek tersebut berpikir, apakah dia lupa karena dia tua? Seharusnya dia sudah memasak, karena dia lupa dia ke pantai, atau bagaimana ya? Namun hal tersebut berlangsung berulang-ulang, berhari-hari. Bahkan nenek tersebut bingung. Mungkin kita juga bakalan bingung ya. Mungkin kalau kita jadi si nenek, kita akan berpikir dan bingung ya, apakah setan di rumahku bisa masak, atau ada pencuri yang baik hati tapi bisa memasak. Nah, akhirnya nenek tersebut mengintip nih dari pintu rumahnya, berharap ketika dia pergi ada seorang yang dia curigai beberapa hari ini di depan rumahnya atau bahkan lagi memasak. Akhirnya nenek tersebut mengendap-endap ke pintunya dan mengintip. Rupanya ada seorang putri yang membelakangi pintu atau membelakangi si nenek sedang menggosok piring. "Hei kamu, siapakah kamu?" Akhirnya bunyi dari piring tersebut pun jatuh, prang, yang membuat Chandra Kirana ketakutan dan berbalik melihat si nenek. Nenek dan si Chandra Kirana pun sama-sama terkejut, saling melihat satu sama lain. Akhirnya Chandra Kirana yang saat itu diinterogasi oleh si nenek
menceritakan semua kejadian, siapakah dia, mengapa dia di sini, apa yang terjadi kepadanya, sehingga si nenek tersebut pun akhirnya terbawa suasana dan mengizinkan Chandra Kirana yang saat itu berbentuk manusia untuk tinggal di rumahnya menemani dia yang sendirian dan sebatang kara. Nenek tersebut pun berkata, "Hai anakku, tinggallah di sini bersama nenek untuk menunggu kekasihmu datang." Dan Chandra Kirana memeluk nenek itu yang telah mengizinkannya untuk tinggal. Di lain sisi, Pangeran Inu atau Raden Inu yang mencari kekasihnya pun terus mencoba mencari di manakah Chandra Kirana berada, apa yang sedang dilakukannya, bagaimana hidupnya yang jauh dari istana. Akhirnya Raden Inu dengan segala tekadnya membawa segala perlengkapan mulai dari makanan sampai senjata untuk mencari pujaan hatinya. Chandra Kirana sendiri pun malah menunggu Pangeran Inu untuk menjemputnya. Raden Inu yang saat itu dengan tekad yang 100% maksimal malah harus menjumpai nenek tua di pinggiran hutan dekat kerajaan. Jadi seekor gagak hitam dengan kuku-kuku panjang dan berbicara kepada Pangeran Inu, berkata, "Hai kamu anak manusia, apakah yang kamu cari?" Pangeran Inu yang mendengar itu pun terkejut. Apakah ada hewan yang bisa berbicara seperti gagak tersebut? Akhirnya Pangeran Inu yang melihatnya itu berkata dengan mengangguk, "Hai gagak, iya aku sedang mencari seseorang. Apakah kamu orang yang pernah melihat seseorang bernama Chandra Kirana, putri dari Raja Kertamerta?" Gagak yang menjelma itu berkata, "Iya, aku melihatnya di ujung hutan minggu lalu," jawab si gagak. Pangeran Inu yang percaya dan bersemangat mengikuti si gagak tersebut memasuki hutan. Namun sampai di hutan, makin lama kok makin tidak ada arah ya. Makin lama kok makin seram ya batin Pangeran Inu. Namun Pangeran Inu melihat nih ada sebuah celah dari cahaya-cahaya hutan. Gagak tersebut berkata, "Lihat di ujung sana ada sebuah rumah. Di sanalah Chandra Kirana tinggal untuk beberapa minggu," jawab kata si gagak. Pangeran Inu dengan bersemangat berlari ke sana. Tapi di ujung jalan ada seorang kakek tua dengan tongkatnya yang ada di samping tubuhnya. Sepertinya kakek tersebut sedang kelaparan. Pangeran Inu yang baik hati memberikan cadangan makanan yang dia bawa kepada kakek itu dan berkata, "Hai kakek tua, apakah yang sedang kamu cari di tempat ini? Walaupun saya tidak mengenal kamu, saya mempunyai sedikit makanan untukmu. Harapnya kakek menerimanya," kata Pangeran Inu seraya memberikan sedikit makanan yang telah dibawanya. Kakek tersebut yang tersanjung dengan kata-kata Pangeran Inu dengan tiba-tiba dan mendadak malah memukul gagak yang berada di salah satu dahan pohon. Sampai gagak tersebut yang tadi mengikuti Pangeran Inu atau si nenek penyihir berubah menjadi abu. Dalam sekejap Pangeran Inu terdiam. Pangeran Inu yang tadi terkejut dan terbelalak hanya bisa menatap ke arah burung gagak yang tadi menemaninya dan menunjukkan di mana Chandra Kirana. Kakek tua yang tadi duduk pun berdiri, merangkul bahu dari pangeran dan berkata, "Wahai anak muda, kamu salah. Dia bukanlah orang baik. Dia adalah seseorang yang membuat pujaan hatimu terlepas dari kamu." Dengan segera, Pangeran Inu yang ketakutan langsung membelak matanya menatap si kakek. "Apa maksudnya, kek?" katanya. Kakek tersebut menunjukkan ke arah tongkatnya ke arah sana, arah yang berlawanan dari yang ditunjuk oleh burung gagak tadi. Kakek tersebut berkata, "Di sanalah Chandra Kirana, putri dari Raja Kertanama, yang tinggal bersama seorang nenek." Nah, Pangeran Inu yang terkejut dengan kata-kata kakek tersebut, percaya dan tidak percaya, kakinya langsung berlari menuju arah tunjukan dari si kakek. Betapa terkejutnya dong dia ketika di sana dia melihat seorang nenek tua yang sedang menjahit di depan rumahnya, dan yang membuat dia lebih terkejut adalah seorang putri yang ditunggu-tunggunya sedang menyapu di samping nenek itu.
Dengan tidak berpikir panjang, dia langsung memeluk perempuan itu yang sangat dia ketahui bahwa itu adalah kekasihnya. Chandra Kirana yang tadi sedang menyapu membantu nenek terkejut melihat kedatangan Pangeran Inu secara tiba-tiba. Namun tidak ayal mereka berdua menangis karena melihat kondisi satu sama lain. Dan mengalirlah semua cerita dari Chandra Kirana. Tidak, aku tidak apa-apa. Kamu tidak perlu khawatir, Pangeran, ujar Chandra Kirana. Namun Pangeran yang sudah terlanjur marah akan sikapnya saudari Chandra Kirana akhirnya membawa Chandra Kirana pulang dengan seorang nenek yang baik tersebut menghadap kepada raja. Betapa terkejutnya raja ketika sedang menangis ternyata perempuan anaknya yang ditunggu-tunggunya ada di depannya. Dengan segera, raja pun memeluk anaknya tersebut, saling menumpahkan rindu. Sampai Chandra Kirana berkata, "Ayah, aku tidak apa, kamu tidak perlu sedih, aku sudah ada di depanmu." Nah, tapi si raja yang sudah terlanjur sedih karena kehilangan putrinya tersebut, semakin ingin memeluk putrinya, seakan-akan putrinya akan lepas lagi dari pegangannya. Nah, berbeda dengan pangeran yang malah dengan cepat berkata bahwa semua yang telah terjadi pada Chandra Kirana adalah ulah dari saudaranya sendiri. Galuh Ajeng yang sudah ketakutan di pinggir kerajaan pun akhirnya semakin takut mendengar berita bahwasannya dia sedang dicari-cari. Dengan cepat dan tergesa-gesa dia pun berlari, berharap akan dibantu oleh seseorang ataupun melarikan diri ke desa bersembunyi supaya tidak dihukum oleh raja ataupun ditemukan oleh Pangeran Inu. Nah, namun naas, kegiatan Galuh Ajeng akhirnya berhenti sampai di situ ketika kakinya pun tidak sengaja saling membuat dia jatuh menuju jurang yang tidak tahu di mana dasarnya. Nah, lain cerita dari Galuh Ajeng, Pangeran Inu dan tunangannya yang sekarang hidup bahagia di istana. Akhirnya Chandra Kirana yang baik hati tadi membawa nenek yang telah membantu dia selama ini menuju ke istana, sehingga ikut berbahagia bersamanya. Demikianlah cerita dari Keong Mas ini yang bisa disampaikan. Terima kasih. Tamat.